Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hoirunisa dan Sunia dari kelas Paralel P2 Public Relation Program Studi Ilmu Komunikasi akan membahas mengenai aktivitas kampanye Ganjar Pranowo menuju pemilu 2024 dalam perspektif komunikasi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Partai PDIP mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk pemilu tahun 2024. Ada satu hal yang menarik dari kegiatan kampanye Pak Ganjar ini. Pak Ganjar memilih lari pagi untuk berkampanye atau memperkenalkan diri kepada masyarakat. Kegiatan kampanye ini rutin ia lakukan usai menjadi bakal calon presiden dari PDIP. Gubernur Jawa Tengah itu pun merasa sangat senang dengan banyaknya warga yang mengikuti lari pagi di tiap-tiap kota yang ia kunjungi. Kegiatan lari pagi tersebut juga bertujuan untuk menggait suara anak muda milenials dalam melalui komunitas-komunitas. Selain melakukan kegiatan kampanye dengan olahraga berlari, Pak Ganjar Pranowo ini juga sudah sejak lama melakukan kegiatan bersepeda. Bahkan saat ia menjadi gubernur pun, ia sudah sering menggunakan sepeda untuk ke kantor, bahkan untuk belusukan ke rumah-rumah warga yang berada di gang-gang sempit. Karena menurutnya dengan bersepeda ia bisa lebih dekat serta bisa lebih mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakatnya dan terjun atau melihat langsung kondisi masyarakatnya yang berada di wilayah Jawa Tengah. Lagi pula dengan ia menggunakan sepeda, ia tidak perlu menggunakan baju dinas dengan pakat yang menempel hingga bisa membuat para warganya enggan atau sungkan untuk curhat kepadanya. Selain sebagai transportasi dan alat belusukan, sepeda juga dijadikan oleh Ganjar Pranowo sebagai sarana berolahraga. Tak hanya itu, ia juga tidak jarang melakukan touring sepeda, seperti mengikuti kegiatan event sepeda nasional yaitu Tour de Borobudur yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Selain itu, posisi Ganjar bisa terlihat di survei Capres untuk pemilu tahun 2024. Gubernur Jawa Tengah ini konsisten berada di 3 besar untuk Capres tahun 2024. Selanjutnya, bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo ini dari sudut komunikasi Islam? Nah, kegiatan kampanye pemilu tahun 2024 ini yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo bisa dikaitkan dengan istilah fungsi komunikasi, yaitu sosialisasi atau ta'aruf, dan memotivasi atau bisa disebut juga dengan tablik dan tabsyir. Implikasi pada kasus etika komunikasi Pak Ganjar Pranowo yang sudah seringkali tampil di berbagai media massa dan saat bersama masyarakatnya terdapat fungsi komunikasi yaitu interaksi antara Pak Ganjar Pranowo dan masyarakatnya yang disebut dengan tabsyir. Tabsyir sendiri merupakan prinsip komunikasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada para hambanya, termasuk aktor politik dalam rangka penyampaian pesan-pesan kebaikan yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Ganjar Pranowo juga menerapkan prinsip tabsyir atau memotivasi, yaitu kemampuan untuk membuat kebahagiaan masyarakat yang bertemu dengan beliau. Selain itu, kegiatan aktivitas Ganjar Pranowo yang senang berolahraga seperti bersepeda dan lari, hal tersebut termasuk ke dalam prinsip komunikasi Islam tablik dan tabsyir, ya, atau memotivasi orang lain. Bentuk motivasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo yaitu mengajak masyarakat untuk membiasakan berolahraga walaupun di waktunya yang sibuk dan padat. Salah satu prinsip komunikasi yang diterapkan oleh Pak Ganjar Pranowo yaitu ta'aruf atau sosialisasi. Dalam Al-Quran, fungsi sosialisasi yaitu ta'aruf. Ta'aruf merupakan salah satu metode komunikasi yang efektif. Ta'aruf yang baik akan melahirkan rasa ingin saling membantu yang kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya atau tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap saling mengayomi atau rasa ingin mengayomi satu sama lain. Kemudian
Pada penerapannya, Pak Ganjar Pranowo ini melakukan kegiatan sosialisasi untuk melakukan olahraga, serta ia ini berkeliling ke seluruh kota-kota yang ada di Indonesia untuk sekedar olahraga bersama ataupun untuk berbincang bersama. Kemudian, ia ini lebih sering menggunakan sepeda daripada mobil dinasnya, karena menurutnya dengan bersepeda ia bisa lebih dekat dan bisa mendengarkan aspirasi masyarakatnya secara langsung. Pada kesempatan mendengarkan aspirasi masyarakatnya secara langsung, ini termasuk ke dalam metode ta'aruf, yang dimana dalam interaksi tersebut bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi, serta sebagai bentuk atau wujud nyata kepala pemerintahan yang mengayomi masyarakatnya. Sekian pembahasan dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hairunisa dan Suniyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.